insya Allah dia akan mengangkat derajatnya Virgon dan setelah ini pun akan jauh lebih baik lagi dan hubungan pernikahan mereka akan lebih indah lagi gitu. Tapi kalau dua-duanya gagal, ya Inara juga menuntut nanti perceraian, Virgon juga begitu. Nanti kan pengadilan tinggal mengetuk palu, bahaya kan. Dulu gue mungkin banyak mengidolakan orang sosok-sosok hebat di tokoh-tokoh agama yang menurut gue luar biasa gitu. Dan pada akhirnya ada satu hal yang bikin gue kecewa di orang tersebut gitu. Kalau pertama dia nelpon aku, dia nangis kan, nangis terus tak bisa ngomong. Ya itu dia bilang ada apa, aduh, tolong Ustaz mediasikan aku dengan Virgon, bantu selamatkan rumah tangga aku Ustaz, tolong bantu selamatkan rumah tangga. Aku bilang gimana? Tapi kalau Virgon ya Dina untuk memilih dengan wanita lain, tentu itu akan membuat citra buruk buat pribadi Virgon sendiri gitu. Gue banyak menemukan hal-hal baru yang mungkin terpendam selama ini, kerinduan keluarga gue karena gue sibuk, terus ya kekurangan sifat gue atau mungkin kebodohannya gue, salah bersikap gimana gue udah bisa area refill lah di bulan Ramadan ini, dan ya mudah-mudahan sih bisa saling memaafkan ke depannya. Malam juga masih chatting. Ina masih pengen, intinya masih pengen dia menunggu Virgon pulang. Sahabat sekaligus guru spiritual Virgon yakni Ustadz Dery Sulaiman akhirnya ikut buka suara perihal adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Virgon. Dirinya pun turut mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi pada rumah tangga Virgon dan Inara. Pengakuan Inara yang dengan gamblang membongkar dugaan perselingkuhan sang suami di media sosial, tak pelak hal tersebut kini turut mencoreng citra kehijrahan Virgon yang selama ini ia bangun. Buntut viral curhatannya di media sosial kini membuat Inara Rusli ramai mendapat dukungan dari para netizen hingga menuai banyak cacian netizen yang dialamatkan kepada Virgon. Tak tinggal diam akan hal itu, Inara kini malah justru menjadi pelindung Virgon dari jahatnya cacian-cacian para warganet. Lantas, seperti apakah kelanjutan drama rumah tangga Virgon dan Inara? Dan seperti apa pula curhat perjalanan hijrah Virgon yang sempat merasakan kecewa pada tokoh agama yang ia idolakan? Benarkah hal tersebut yang turut pula mempengaruhi pribadi Virgon yang sekarang? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisah pelik yang menimpa rumah tangga vokalis Les Child, Virgon, dan Inara Rusli akhir-akhir ini tak berhenti disorot oleh para netizen. Setelah pelantun surat cinta untuk Starla itu kedapatan lagi melakukan perselingkuhan dengan wanita berinisial TAA yang baru saja dibongkar oleh sang istri di media sosial. Tak tanggung-tanggung, Inara turut membeberkan kisah perselingkuhan sang suami hingga adanya surat perjanjian yang dimateraikan Virgon sejak tahun 2021 silam. Dan buntut dari itu semua, Virgon kini tak henti-hentinya digunjing oleh para warganet atas kelakuannya yang berani menduakan Inara. Setelah geger, kini sahabat sekaligus guru spiritual Virgon yakni Ustadz Dery Sulaiman pun akhirnya buka suara perihal permasalahan yang dialami oleh kerabatnya itu. Lewat video call, Ustadz Dery secara terbuka mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Virgon dan Inara, yang dimana dirinya sempat diminta Inara untuk memediasikan dirinya dengan Virgon. Lantas, seperti apakah curhatan Inara kala itu kepada Ustadz Dery Sulaiman? Kemarin aku di depan Ka'bah berdoa, ya Allah, selamatkan rumah tangga Virgon dan Inara, ya Allah, mereka orang-orang baik, ya Allah. Lihat Virgon orang baik, dia nangis, sempat nangis. Dan aku kaget habis selesai tawaf,
beberapa hari yang lalu tiba-tiba dengar berita ini viral dan istriku nangis, semua nangis, ya Allah, kok Abi nggak bantuin sih waktu itu gitu. Gimana? Memang nggak ada waktu untuk menjadi mediator mereka. Ana yakin kalau mereka bertemu kemudian dimediasiin, kalau aku ada di sana, insya Allah mereka akan baik-baik saja. Sebetulnya saya dari awal sebelum viral ini sudah mendengar curhatan dari Ina, ya, dia minta dimediasi, dibantu untuk mendekati Virgon. Cuman kan susah komunikasi kan. Dan sekarang kita udah komunikasi dua belah pihak, dan saya berharap sebetulnya ya media jadi juru damai gitu lah. Media mesti untuk, kasihan kan, ujian rumah tangga tuh dari, aku rasa bukan hanya Virgon, semua orang juga pernah diuji dengan wanita, diuji dengan dunia kan. Apapun halnya sekarang bilang udah nggak cinta, mungkin salah satu nggak cinta, tapi kalau yang curah sama aku ya, kalau Ina masih sangat ingin, dia rindu sama Virgon. Dia nangis, kalau pertama dia nelpon aku dia nangis kan, nangis terus, dia bisa ngomong ya gitu. Dia bilang ada apa, aduh tolong Ustadz mediasikan aku dengan Virgon, bantu selamatkan rumah tangga aku Ustadz, tolong bantu selamatkan rumah tangga. Aku bilang gimana caranya, sebenarnya aku mau pergi umroh kan. Oh, jangan ceritain dong. Terus sampai situ aja udah keluarnya ya. Pokoknya gue bergumul sama lebih banyak nemu arti hidup sih, lebih banyak, karena mungkin nggak terlalu banyak show juga, gue jadi bisa deep talk sama istri gue, bisa ketemu sama keluarga gue, ngomongin hal-hal yang mungkin terlewatkan gitu, karena udah sibuk masing-masing. Jadi akhirnya gue banyak menemukan hal-hal baru yang mungkin terpendam selama ini, kerinduan keluarga gue karena gue sibuk, terus ya kekurangan sifat gue atau mungkin kebodohannya gue, salah bersikap gimana gue udah bisa akhirnya refill lah. Kita nggak tahu apa yang terjadi, detailnya apa yang terjadi. Saya tidak berpihak kepada siapapun, tidak menyalahkan siapapun. Ya, saya cuma pengen satu aja, Ina dan Virgon kembali berdamai, kembali berkarya dan menginspirasi Indonesia, itu aja. Saya sedih saja ketika aib ini sudah tersebar gitu. Dan mudah-mudahan Virgon sabar dan kita tunggu penjelasan dari pihak Virgon apa yang terjadi, kenapa dia begitu, kenapa dia itu. Setiap ada akibat ada sebabnya kan. Ya, kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Karena semua orang pasti punya salah, pasti punya benar kan. Aku tegur dia sih, kenapa sih dia harus dipublish, kenapa Ina harus begini, aku tanya. Terus kata Ina, ini caraku untuk supaya suamiku tuh kembali supaya baik lagi, sadar gitu aja. Dengan terbongkarnya aib Virgon yang kini telah beredar luas di media sosial, nampaknya turut pula mencoreng citra popularitas Virgon sebagai seorang penyanyi. Tak hanya reputasi bermusiknya, dengan segala pengakuan Inara, citra Virgon yang sempat memutuskan untuk berhijrah nampaknya ikut ternodai. Lantas, seperti apa curhat Virgon tentang perjalanan spiritualnya selama memutuskan untuk berhijrah? Benarkah rasa kecewanya terhadap sosok panutannya dalam berhijrah menjadi pengaruh hingga membuatnya kini harus terjerumus ke dalam lembah dosa? Tapi kalau Virgon tinggalkan Ina untuk memilih dengan wanita lain, tentu itu akan membuat citra buruk buat pribadi Virgon sendiri gitu. Gua sih sampai sekarang nggak bisa berani bilang gue istiqomah ya, karena manusia itu kan naik turun ya. Terus yang kedua, gue sudah mulai berhenti dalam urusan beragama, itu menggantungkan harapan gue sama manusia ya. Dulu gue mungkin banyak mengidolakan orang sosok-sosok hebat di tokoh-tokoh agama yang menurut gue luar biasa gitu. Dan pada akhirnya ada satu hal yang bikin gue kecewa di orang tersebut gitu. Di situ gue menunjukkan kalau ya gue salah, ternyata selama ini gue beragama masih ngeliatnya yang duniawi gitu. Sedangkan ketika lo bergantung sama manusia tempatnya salah. Jadi akhirnya gue udah menemukan kembali gitu kalau perspektif tentang agama itu ya agama itu sendiri gitu. Bertuhan ya Tuhan itu sendiri, agama itu perfect, Tuhan itu nggak pernah salah, Dia Maha Kuasa. Kita sebagai manusia, sebagai oknum pasti banyak salahnya. Jadi kalau kita beragama karena memandang, wah ini orang hebat ya, gue pengen jadi kayak dia, wah itu salah banget. Jadilah dirimu sendiri dengan segala kekuranganmu, datanglah ke hadapan Tuhan dan minta apa yang kau mau dan akui apa yang kau kurangi. Aku tahu betul Virgon itu orang cerdas,
dan dia dapatkan Islam bukan karena ikut-ikutan tapi belajar. Dan Masya Allah ya, kita tahu kecerdasannya dari karya-karya dia, dari syair-syair dia yang dia tulis. Dan ini ujian saja, ujian buat Virgon harus lewati ujian ini. Dia harus pulang ke rumah, peluk lagi anak istrinya, kembali seperti sedia kala. Dan aku yakin ya, media pun akan mensupport itu, dan semua fitnah sekarang, caci maki yang ada di sosial media sekarang pasti akan terhenti dengan sendirinya. Nah itu dia, makanya jangan pernah menggantungkan diri ngeliat gua gitu sebagai sosok yang wah alim lah, berhijrah gitu, kagak, jangan please, jangan. Terbebani, jelas terbebani. Makanya gue nggak mau terlalu nunjukin banget gitu di sosmed kayak gue lagi ngaji lah, gue baca apa, nggak mau gue nunjukin gue yang blow-blowanan aja, yang seru-seruan aja gitu. Jadi kalau lo ngeliat gue mandi di masjid, jadi gue Virgon ini. Tapi kalau lo ngeliat gue di sosial media, enggak, nih anak kayak nggak alim amat, gue pengen gitu. Orang baik banget, Masya Allah. Aku kagum lah sama Najib, orang baik, dermawan. Ya, dia baik banget, rajin sholat. Gue taunya gitu, kita kalau aku ke rumahnya dia, kita sholatnya di masjid, azan kita tinggalkan studio, pergi kita ke masjid. Pokoknya keren deh Virgon. Aku nggak nyangka ini terjadi, nggak nyangka, karena menurutku ya dari syair-syair lagu ya Virgon, dia sangat mencintai Ina, sangat mencintai maminya Starla. Tapi kalau namanya laki-laki itu kalau di rumah perempuan, namanya istri kita, mama kalau udah punya anak, mungkin dia kurang terawat, sibuk. Sementara di luar rumah ada perempuan yang lebih seksi, lebih wangi, lebih cantik, lebih merayu-rayu. Aku rasa bukan hanya Virgon, semua orang pasti akan tergoda. Jadi ini sangat manusiawi sekali apa yang Virgon lakukan. Cuman saya sedih saja ketika aib ini sudah tersebar gitu. Dan mudah-mudahan Virgon sabar, dan kita tunggu penjelasan dari pihak Virgon apa yang terjadi, kenapa dia begitu, kenapa dia itu setiap ada akibat ada sebabnya kan. Gue sebenarnya sih suka gitu ngobrol-ngobrol yang benar-benar tentang pribadi kita, pagi tentang sama keluarga ya. Cuman kadang-kadang waktunya kan ya, karena gue harus berjuang nyari nafkah tuh yang benar-benar pindah-pindah kota, waktunya mepet gitu. Orang kan ngeliat gue yang show keliling-keliling Indonesia gitu, padahal mah nggak jalan-jalan ya. Show-nya jam 10 selesai, jam 11 udah di hotel, tidur jam 4 udah mesti di bandara lagi. Jadi nggak ada yang bisa gue nikmatin juga. Tapi ya gue mencoba untuk kasih pengertian itu ke keluarga gitu, kalau ada banyak hal sih yang harus gue perjuangin di luar gitu, nggak cuma kelihatannya aja kayak bersenang-senang, nggak. Wah banyak banget spesial, gue banyak menemukan arti hidup, gue banyak bergumul dengan hati gue sendiri, gue banyak deh pokoknya. Luar biasa lah Ramadan bulan ini nih, penuh air mata. Meski belum ada klarifikasi yang jelas baik dari pihak Virgon maupun Inara mengenai kehebohan atas adanya dugaan orang ketiga dalam rumah tangga mereka, namun dukungan warganet tak henti-hentinya menyemangati Inara agar tetap tegar menjalani cobaan ini semua. Namun, kendati dirinya yang kini terbilang menjadi korban perselingkuhan, namun Inara justru rela pasang badan untuk membela Virgon usai sang suami banyak menuai gunjingan dari para warganet. Lantas, seperti apa masa depan rumah tangga Virgon dan Inara? Benarkah Inara kini sedang bersiap untuk menceraikan Virgon? Ya nggak tahu, mungkin kan Ina cerita begitu. Ina cerita begitu. Lo disuruh ngurus ke pengadilan agama langsung aja, nggak usah ribut-ribut gitu. Bahkan di surat yang viral itu kan juga ada perjanjian akan menceraikan. Virgon sendiri yang tulis dengan tangannya kan, akan memberi tanggung jawab sekian nominal angka tiap bulan kan. Berarti kan itu sudah ada dan untuk perpisahan itu sejak 2 tahun lalu. Kejadian itu kan sudah bukan baru kan, tapi sudah lama. Kita aja nggak tahu. Apa ya, gue masih mencari loh sampai sekarang ini. Cuman yang gue pasti sih, yang pastinya sih gue sebagai apa yang gue jalanin sekarang ya adalah gue belajar untuk terus bertanggung jawab ya, karena laki-laki itu kan benar-benar diamanain untuk tanggung jawab ya ke keluarga. Nggak cuma soal materi, tapi juga soal akhirat dan keyakinan juga. Jadi orang yang harus bisa rela terluka lah di garis depan untuk melindungi apa yang jadi
harapan terbesar dia, apa yang jadi harta terbesar dia. Jadi yang aku tahu dari pihak Goya Ina sangat ingin mempertahankan rumah tangganya. Virgon sekarang sedang diuji, ya, perlu dirangkul, jangan dipukul, perlu diingatkan lagi. Ya, Ina juga nasihatku kepada Ina kalau nonton ya, udah cukup aib-aib suami nggak usah disebar di media, sudahlah cerita yang baik-baik saja. Nah, insya-Allah nanti akan jadi baik. Tapi kalau kita cerita yang buruk-buruk, nanti keburukan tersebarkan, nanti kita menipu air di dulang, yang basah muka kita sendiri, yang malu kita sendiri kan. Cuman kan Bang Virgon pengen diurus ke pengadilan agama, pengen cepat-cepat aja selesai urusan perceraian dan sebagainya. Cuman kan kalau talak itu kan harus terucap dari lisan, nggak bisa kita dari perempuan kalau perempuan yang mengajukan berarti bukan talak tapi ke khuluk namanya. Ya, khuluk namanya. Ya, nah saya nggak tahu secara agama mereka sudah bisa apa belum ya, tapi yang jelas secara negara kan mereka masih suami istri, dan kita masih berharap, aku sendiri masih berharap mereka baik-baik saja, kasihan anak-anaknya dan kasihan nama baiknya Virgon yang sangat diidolakan, dicintai oleh semua orang. Ya, siapa sih yang nggak terbius dengar syairnya Virgon, ingin tua bersama. Dan ini kalau seandainya Virgon melewati ujian ini, aku yakin dia akan semakin sukses, dia akan semakin berjaya. Tapi kalau Virgon gagal dalam melewati ujian ini, dan ini akan banyak mudaratnya ya, baik buat rumah tangganya, buat anaknya, buat istrinya, buat Ina juga, buat dia sendiri. Karena apa yang terjadi sekarang itu di luar ekspektasi para pencinta dan followersnya Virgon. Jadi saya berharap Virgon mau bicara deep talk lah dengan Ina, empat mata berjumpa tanpa saling menyalahkan, saling introspeksi diri ya, karena ini kan belum jatuh putusan perceraian, talak kan masih ada kesempatan untuk berbaik-baik, dimediasikan, dan semua kita harus jadi juru damai. Para netizen jangan jadi provokator juga, manas-manasin dan sebagainya. Begitu juga orang-orang dekat di Virgon, orang dekat dari Ina mesti melihat ke depan gitu, jangan dilihat keburukan, karena kalau kita lihat keburukan siapapun juga kita pasti akan benci sama dia. Tapi kalau kita mengingat kebaikan, melihat kebaikan, pasti kita akan sayang. Aku berharap karena semua rumah tangga anak yakin akan melewati badai yang seperti ini. Jadi kalau Inara dan Virgon memandang ini ujian dari Allah dan dia mengembalikan semuanya kepada Allah dan dia bersabar, dicari pertolongan dengan sabar dan sholat dengan cara yang Allah kehendaki, insya Allah dia akan mengangkat derajatnya Virgon, dan setelah ini pun akan jauh lebih baik lagi, dan hubungan pernikahan mereka akan lebih indah lagi gitu. Tapi kalau dua-duanya gagal, ya Inara juga menuntut nanti perceraian, Virgon juga begitu, nanti kan pengadilan tinggal mengetuk palu, bahaya kan, kasihan anak-anak gitu. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.